Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir dalam kegiatan training pada pagi hari ini dengan materi training yang berjudul menyusun target penjualan. Nah, sebelum kita memasuki tentang materi bagaimana sih cara menyusun target penjualan atau apa sih target penjualan itu? Nah, sebelum kita memasuki ke materi, sebaiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ivonila Yasnita, asal institusi dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Manajemen Pemasaran, jabatan sebagai Sales Supervisor dari toko elektronik Atlanta, Jalan MT Haryono, Semarang. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, saya akan menjelaskan beberapa manfaat yang akan teman-teman dapatkan setelah mengikuti kegiatan training yang saya adakan ini. Manfaat yang pertama adalah teman-teman dapat menyusun target penjualan untuk produk yang teman-teman jual. Yang kedua, teman-teman dapat memperlakukan konsumen dengan baik. Dan yang ketiga, teman-teman akan mempermudah proses penjualan produk. Nah, sebelum kita memasuki ke materi apa sih target penjualan itu, saya akan memberikan bocoran tentang materi yang akan kita bahas dalam target penjualan ini. Nah, materi yang pertama adalah apa sih target penjualan itu? Materi yang kedua adalah jenis-jenis target penjualan. Materi yang ketiga, cara menentukan target penjualan dengan metode SMART. Dan yang keempat adalah pentingnya menyusun target penjualan. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih target penjualan itu? Nah, target penjualan adalah unit atau value dari produk atau jasa yang harus dijual oleh sales team dalam periode tertentu di area penjualan yang telah ditentukan. Nah, maksud dari ini adalah kita sebagai sales marketing harus menentukan target-target atau area-area yang di dalamnya terdapat pembeli potensial yang akan membeli produk yang kita jualkan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan pembeli potensial itu akan mempermudah kita untuk menutup target penjualan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis dari target penjualan. Jenis-jenis dari target penjualan itu ada 3. Yang pertama adalah target penjualan produk. Yang kedua, target persentase distribusi. Ketiga adalah target promosi. Nah, yang pertama adalah target penjualan produk. Apa sih target penjualan produk itu? Target penjualan yang menghitung dari banyaknya barang yang berhasil dijual atau banyaknya uang yang berhasil didapatkan. Jika pendapatan yang diperoleh bisa mencapai target, maka sales dianggap berhasil dalam mencapai target penjualan tersebut. Begitupun sebaliknya. Nah, maksud dari ini adalah jika semisal saya menjualkan produk elektronik blender. Nah, dalam 1 bulan ini saya ditarget perusahaan untuk menjualkan berapa blender. Katakanlah dalam 1 bulan saya diharuskan untuk menjual blender ini 100 pieces. Nah, jika saya dalam sebulan bisa menjualkan produk blender ini dalam 100 pieces, berarti saya sudah menutupi target penjualan yang diberikan dari perusahaan kepada saya. Lalu yang kedua adalah target persentase distribusi. Nah, target persentase distribusi ini adalah jenis target penjualan yang diukur dari keberhasilan perusahaan dalam mendistribusikan produk dari pabrik ke outlet, retail atau pengecer. Nah, maksud di sini itu adalah
perusahaan elektronik ini dalam sebulan bisa mendistribusikan elektronik ini ke retail atau pengecer dalam hitungan berapa pieces. Nah, katakanlah perusahaan A ini mendistribusikan ke pengecer dalam 1 bulan itu 100 pieces. Nah, kalau perusahaan A ini bisa mendistribusikan barang produk elektronik ini ke pengecer 100 pieces dalam 1 bulan, berarti perusahaan tersebut berhasil untuk menutupi target persentase distribusi. Nah, yang ketiga adalah target promosi. Target promosi adalah bentuk promosi yang dilakukan dari perusahaan. Nah, target promosi ini bisa bermacam-macam, seperti melalui media sosial, iklan di radio, televisi, koran, atau bisa juga melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut. Nah, materi selanjutnya adalah bagaimana cara menentukan target penjualan dengan metode SMART. Nah, bagaimana sih cara menentukan target dalam metode SMART? Yang pertama, S, yaitu spesifik. Nah, target penjualan akan ditentukan harus spesifik, yang berarti target tersebut harus memiliki dasar pencapaian yang pasti dan tidak mengambang. Artinya, target penjualan ini harus bersifat real atau nyata. Yang kedua adalah measurable atau dapat diukur. Jadi, target penjualan yang baik harus dapat diukur, yang berarti perusahaan akan bisa mengetahui ukuran ketercapaian dari capaian penjualan yang telah dibuat. Yang ketiga adalah attainable atau dapat diraih. Nah, target penjualan yang baik adalah yang dapat diraih, baik oleh perusahaan, tim penjualan, maupun setiap anggota dalam tim penjualan. Yang ketiga adalah realistik atau wajar. Nah, target penjualan harus ditentukan secara realistis atau wajar. Nah, yang dimaksud di sini, yang dimaksud realistis atau wajar di sini adalah setiap target penjualan harus bersifat wajar. Jadi, katakanlah dalam 1 bulan itu perusahaan harus bisa menjualkan produknya itu katakanlah 100 pieces. Nah, dari tim penjualan ini bisa atau tidak dalam 1 bulan ini menjualkan produk 100 pieces. Kalau bisa, berarti target penjualan itu sudah dianggap wajar. Kalau semisal salesperson-nya ini tidak bisa untuk menjualkan produk dalam sebulan 100 pieces, berarti harus diubah untuk target penjualannya bisa menjadi lebih sedikit, yang katakanlah bisa dianggap dalam batas wajar. Nah, lalu yang kelima adalah time bound atau diatur oleh waktu. Nah, target penjualan yang baik harus diatur oleh waktu, dibatasi oleh waktu. Artinya ada batas berakhir untuk mengukur keberhasilan atas ketercapaian target tersebut. Nah, maksud ini adalah target penjualan yang baik harus memiliki batas waktu. Nah, yang sudah saya ceritakan tadi, target penjualan itu harus memiliki batas waktu. Batas waktunya itu bisa dalam bulanan atau dalam tahun. Dan target itu harus sudah terpenuhi dalam hitungan tersebut, dalam hitungan waktu tersebut. Begitu. Nah, materi yang terakhir adalah pentingnya menyusun target penjualan. Kita sebagai sales marketing harus mengetahui pentingnya menyusun target penjualan. Yang pertama adalah menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Yang kelima,
menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang keenam, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Nah, teman-teman pasti sudah mengetahui apa sih target penjualan itu, atau cara menentukan target penjualan dengan metode SMART dan pentingnya menyusun target penjualan. Nah, diharapkan sehabis teman-teman mengikuti kegiatan training yang saya adakan pagi hari ini, diharapkan teman-teman dapat menyusun target penjualan teman-teman sendiri yang lebih baik, seperti itu. Terima kasih telah menghadiri kegiatan training pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada training-training penjualan berikutnya.